warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Wa mashu kullil udhunaini zahiran wa batinan wa simakhaihi lil ittiba'i. Wa mashu kullil udhunaini, dan mengusap masing-masing dua telinga. Mengusap masing-masing dua telinga. Dua telinga itu zahiran wa batinan, zahiran bagian luarnya, wa batinan dan bagian dalamnya. Jadi luar dalam. Wa simakhaihi, dan dua lubang telinganya, dan dua lubang telinganya. Lil ittiba'i, karena ittiba, karena mengikuti sunnah Rasul. Wala yusannu mashur raqabati idh lam yathbut fihi syai'un. Qala an-Nawawi bal huwa bid'atun wa hadithuhu mawdu'un. Wala yusannu, tidak disunnahkan apa mashur raqabati, mengusap leher. Alasannya idh lam yathbut, karena tidak tetap fihi, di dalam mashur raqabah, syai'un, apa sesuatu, ay syai'un minad dalil, ya, sesuatu dari dalil. Artinya tidak ada dalil satupun, baik dari hadis misalnya, yang menjelaskan tentang kesunnahan mashur raqabah, sehingga tidak disunnahkan. Qala Dawuh, berkata An-Nawawi, siapa Imam Nawawi, bal bahkan huwa, adapun mashur raqabah, bid'atun, ialah bid'ah. Wa hadisuhu, adapun hadisnya mashur raqabah, mawdu'un, ialah mawdu'. Mawdu'un, ialah mawdu'. Wadalku a'dha'in, wadalku a'dha'in, dan wadalku a'dha'in wa huwa imrarul yadi 'alaiha aqiba mulaqatiha lil ma'i khurujan min khilafi man aujabahu. Wadalku a'dha'in, dan menggosok anggota-anggota wudu, menggosok anggota-anggota wudu. Ini dikhususkan untuk anggota wudu yang dibasuh, ya, anggota wudu yang dibasuh. Wa huwa, adapun ad-dalku, imrarul yadi, ialah menjalankan tangan. Imrarul yadi, ialah menjalankan tangan, alaiha, atas a'dha', alaiha, atas a'dha'. Kapan menjalankannya? Aqiba mulaqatiha, setelah bertemunya yadin, setelah bertemunya a'dha', bisa yadin aja dah, yadin. Setelah bertemunya yadin lil ma'i, pada air. Akibat mulaqatiha ila a'dha', ke a'dha' saja. Akibat mulaqatiha, saya ulangi, imrarul yadi ialah
Imrarul yadi ialah menjalankan tangan alaiha atas a'dha. Alaiha atas a'dha akiba mulaqatiha setelah bertemunya a'dha. Bukan yadin, akiba mulaqatiha setelah bertemunya a'dha lil ma'i pada air. Lil ma'i pada air. Jadi termasuk dari sunnahnya berwudu adalah menggosok anggota wudu. Anggota wudu yang dibasuh. Anggota wudu yang dibasuh, bukan yang diusap. Yang dibasuh, ya, kan ada yang diusap. Ya. Jadi bagian anggota wudu yang dibasuh. Ya. Ini termasuk sunnah. Nah, menggosoknya itu setelah anggota wudhu itu terkena air. Artinya setelah dibasuh, setelah mendapat aliran air, baru setelah itu digosok. Yang tujuannya itu kan meratakan air itu. Yang sisa-sisa air yang ada di dalam anggota wudhu itu biar merata ke semuanya. Jadi itu. Dan alasan yang kedua khurujan min khilafi man aujabahu. Khurujan karena keluar min khilafi man dari perbedaan ulama. Aujaba yang mewajibkan siapa manhu pada ad-dalku. Yang mewajibkan itu Imam Malik, ya. Imam Malik mewajibkan ad-dalku termasuk, ya, bagian dari kewajiban berwudu. Bisa dipahami ya maksudnya adalku ini ya. Adalku. Jadi setelah anggota wudu, anggap tangan misalnya ya, tangan. Setelah tangan ini dibasuh, ya, terkena, jadi langsung setelah terkena aliran air, ya, setelah airnya menyentuh ya, baru setelah itu digosok. Ya, diratakan itu air yang ada di situ. Wa takhlilu lihyatin kasatin. Wa takhlilu lihyatin dan menyelat-nyelati jenggot. Dan menyelat-nyelati jenggot kasatin yang tebal. Ya, kasatin yang tebal. Jadi jenggot yang tebal, yang sunnah diselat-selati. Ya, kalau yang tipis wajib. Ya, kalau yang tipis wajib. Wal afdalu kaunuhu bi usbu'i yumnahu. Wa min asfala ma'a tafriqiha wa bi ghurfatin mustaqillatin lil ittiba'i. Wal afdalu adapun yang lebih utama kaunuhu ialah adanya takhlilul lihya. Kaunuhu ialah adanya takhlilul lihya bi usbu'in. Biusmu'in di situ ya. Bi usbu'i yumnahu ialah dengan jari-jari tangan kanannya man. Ya, jari-jari tangan kanannya man. Jadi yang dibuat takhlil pakai jari-jari yang kanan. Ya. Terus wa min asfala dan dari bagian bawah. Jadi gini, dari bagian bawah.
ma'a tafriqiha berserta atau serta apa namanya, membenggangkan, ma'a tafriqiha serta membenggangkan ini usbu'i yumnahu atau asobi, ya, membenggangkan jari-jari tangannya. Jadi berarti begini, kalau menjilat-jilat jenggot pakai tangan kanan dipegangkan begini, nah begini, dari bawah begini. Terus wa bi ghurfatin mustaqillatin, wa bi ghurfatin dan dengan cibuan, ya, cibuan mustaqillatin yang menyendiri, ya, yang menyendiri, lil ittiba'i karena ittiba, ya, jadi sendiri-sendiri maksudnya, satu cibuan yang memang dikhususkan untuk takhlilul lihya, seperti itu. Wa yukrahu tarkuhu, wa yukrahu dimakruhkan, wa yukrahu dan dimakruhkan tarkuhu apa, meninggalkan takhlilul lihya. Selanjutnya bagian dari sunnahnya berwudu, wa takhlilu asabi'il yadaini bitashbiki, ya, war rijlaini bi ayyi kaifiyatin kanat. Wa takhlilu asabi'in dan wa takhlilu asabi'il yadaini dan menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan, menyelat-nyelati jari-jari kedua tangan. Dengan apa? Bitashbiki, dengan tasbik. Tasbik itu menjalin, ya, tasbik menjalin. Kalau makna Jawanya ngapuranjang, ya, bitashbiki, ya, artinya menjalin antara jari-jari tangan yang kanan itu dengan yang kiri saling bertemu, ya, seperti itu sudah, yang banyak yang tahu sudah, ya, seperti ini kan, nah, seperti ini, ya, ini namanya menjalin, tasbik, seperti ini, saling dimasukkan itu jari-jarinya tangan yang kanan dengan tangan yang kiri, tasbih. Terus warijlaini dan kedua kaki, maksudnya jari-jari, ya, jari-jari kedua kaki, bi ayyi kaifiyatin dengan cara yang mana saja, bi ayyi kaifiyatin dengan cara yang mana saja atau dengan cara apa saja, kanat ada apa kaifiyah, kanat bi ayyi kaifiyatin kanat ada apa kaifiyah. Kalau untuk menyelat-nyelati jari-jari kaki, takhlil jari-jari kaki, itu dengan cara apa saja sudah. Jadi kan dengan cara apa saja. Kalau tangan kan tasbik, kalau jari-jari kaki dengan cara apa saja terserah. Ya, tapi ada yang lebih utama itu. Wal afdalu, nah itu. Wal afdalu ay yukhallilaha min asfala bi khinsiri yadihil yusra mubtadi'an bi khinsiri rijlil yumna, ya, wa mukhtatiman bi khinsiril yusra. Ini yang utama.
Wal afdalu, adapun yang lebih utama, ialah ayyukhallila, menyelat-nyelati siapa man pada asabi, ya. Maksudnya asabi'ir rijlaini ini, ya, asabi'ir rijlaini, jari-jari kedua kaki. Menyelat-nyelatinya itu min asfala, dari bagian bawah. Jadi dari bagian bawah. Dengan apa? Bikhinsiri yadihil yusra, dengan apa namanya, jari kelingking, ya, kelingking. Bikhinsiri yadihi, dengan kelingkingnya atau jari kelingkingnya tangannya man al-yusra, yang kiri. Al-yusra, yang kiri, berarti pakai yang ini. Yang digunakan untuk menyelat-nyelati itu pakai kelingkingnya tangan kiri. Dimulai dari mana? Mubtadi'an, halai memulai bikhinsiril rijli, dengan kelingkingnya kaki, bikhinsiril rijli, dengan kelingkingnya kaki, al-yumna, yang kanan, wa muqtadiman, dan halai mengakhiri bikhinsiril yusra, dengan kelingking, ya, bikhinsiril yusra, dengan kelingking yang kiri. Jadi yang dimulai dari kelingking kakinya yang kanan itu. Ai artinya yakunu bihinsiri yusra yadaihi wa min asfala mubtadi'an bihinsiri yumna rijlaihi muqtadiman bihinsiri yusrahuma. Yakunu ada apa takhlil, yakunu ada apa takhlil bihinsiri yusra yadaihi, ialah dengan kelingkingnya, kelingking kiri kedua tangannya, wa min asfala, dan dari bagian bawah, mubtadi'an halai memulai bikhinsiri yumna rijlaihi, dengan kelingking kanan kedua kakinya, bikhinsiri yumna rijlaihi, dengan kelingking kanan kedua kakinya, muqtadiman halai mengakhiri bikhinsiri yusrahuma, dengan kelingking kiri rijlaihi, memulainya itu, ya. Kalau untuk takhlilnya tangan kan gampang kan, dengan tasbih seperti ini. Kalau takhlilnya ini, jari-jari kaki itu dimulai dengan kaki bagian kanan. Ya, dimulai dengan kaki bagian kanan. Kaki bagian kanan itu dimulai dari apa? Dari kelingkingnya juga. Jadi yang digunakan untuk menyelat-nyelati itu kelingkingnya kanan, kelingkingnya tangan, ya. Terus dimulainya kelingkingnya kaki yang kanan. Jadi gambarannya seperti ini, dari bawah, ini kan gini. Nah, begini. Ya, kan dari bawah ini. Nah, dari sini. Nah, gini.
Nah, gini. Kelihatan ya? Kayak gini. Yang putri terus setelah itu kaki yang kanan. Setelah itu kaki yang kanan diakhiri. Setelah itu kaki yang kiri, muhtatiman bi khinsiri yusrahuma. Barusan kaki kanan, setelah itu kaki yang kiri. Selanjutnya wa italatul ghurrati. Wa italatul ghurrati, dan memanjangkan ghurrah. Kalau mau dilengkapi ya, italatul ghurrah ini biar mudah dipaham, biar dikasih keterangan. Italatul ghurrah itu membasuh wajah melebihi dari bagian yang wajib. Itu namanya italatul ghurrah. Wajah kan di depan ada batas-batasnya kan? Batas-batas wajah yang wajib dibasuh. Ya bagian apa, tulan, bagian panjang dan lebarnya. Itu. Lah terus itu yang wajib. Ya, dibasuh sesuai dengan batasan-batasannya itu. Lalu ada yang sunnah. Sunnah itu italatul ghurrah. Gimana maksudnya? Membasuh wajah melebihi dari bagian yang wajib, melebihi dari batas. Ya. Melebihi dari batas. Ya, baik batas panjang dan lebar. Ya, batas panjang dan lebar dilebihkan itu. Cek pas ngepas, lebihin. Nah, itu maksudnya. Itu sunnah. Gambarannya bagaimana? Bi ayyusila ma'al wajhi muqaddama ra'sihi wa udhunaihi wa safhatai unukihi. Bi ayyusila, dengan membasuh siapa man. Bi ayyusila, dengan membasuh siapa man ma'al wajhi, bersama wajah. Membasuh muqaddama ra'sihi, pada bagian depan kepalanya man. Bagian depan kepalanya man. Berarti di sini agak ke atas. Ya, bagian depan kepala. Terus wa udhunaihi, dan kedua telinganya man. Wa udhunaihi, dan kedua telinganya man. Kedua telinga dibasuh. Kalau batasannya kan sampai ini, apa ini namanya ini? Apa ya? Pentelanya telinga ya. Ini yang batasan yang wajib kan di sini. Pinggirnya. Nah, ini tidak, telinganya juga dibasuh. Nah, gitu namanya italatul ghurrah. Kedua telinga nyaman. Wasafhatai unukihi, dan kedua sisi. Wasafhatai unukihi, dan kedua sisi lehernya man. Kedua sisi lehernya man. Iya, kedua sisi leher. Berarti ini kan batasan yang bawah. Ya. Kalau yang atas itu tadi kan sampai melebihi bagian muqad, sampai dapat ke bagian depan kepala. Kalau bagian pinggir sampai dibasuh ke telinganya, kena basuh. Yang bawah kedua sisi leher juga dibasuh. Itu pelebih. Wa italatu tahjilin. Wa italatu tahjilin, dan italatu tahjil. Lah, sama ini. Itolatu tahjil. Kalau makna singkatnya itu panjangkan basuhan tangan dan kaki. Tapi maksudnya kalau diperjelas, itolatu tahjil itu membasuh tangan dan kaki melebihi dari basuhan yang wajib. Itu itolatu tahjil, membasuh tangan dan kaki
melebihi dari basuhan yang wajib atau melebihi dari batasan yang wajib. Bagaimana gambarannya? Bi ayyausila dengan bi ayyausila ma'al yadaini ba'dal adudaini wa ma'ar rijlaini ba'das saqaini. Bi ayyausila dengan membasuh siapa man, bi ayyausila dengan membasuh siapa man ma'al yadaini bersama kedua tangan, membasuh ba'dal adudaini pada sebagian kedua lengan atas, pada sebagian kedua lengan atas. Jadi batasannya kan siku ini atas, ini mirfaqo ini kedua siku, di atasnya siku ini kan lengan atas, yang biasa namun gagah-gagahan itu kan ya, sini dempal misalnya gitu kan, itu kan lengan bagian atasnya. Nah itu diambil sebagian, pakening beco, dikena di basuhan, jangan dipaskan kepada mirfaq. Kalau basuhan wajibnya kan sampai mirfaq, sampai siku. Nah, terus itolatut tahjil, nah itu dilebihkan ke atasnya sedikit, dilebihkan ke bagian lengan atas. Itu namanya itolatul tahjil, bagian tangan. Terus kalau kaki, wa ma'ar rijlaini dan bersama kedua kaki, dan bersama kedua kaki ba'dus saqaini pada sebagian kedua betis. Ya, sebagian kedua betis. Nah, kalau basuhan yang wajib untuk kaki kan, ya kedua kaki itu sampai kedua mata kaki, sampai dengan kedua mata kaki kan, itu batasannya. Ya, sampai kedua mata kaki. Lah, itu basuhan yang wajib. Yang sunnah itu itolatul tahjil, itu dilebihkan sedikit, jadi sebagian betisnya, berarti di atasnya itu masuk kepada basuhan juga, dibasuh juga. Itu yang sunnah. Namanya apa? Itolatul tahjil. Kalau wajah itolatul wurrah. Wa wayatuhu isti'abul adudi was-saki wa dhalika li khabari syaikhaini wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.